Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tris Channel. Salam cukur sedunia. Oke bro, di hari ini, di video kali ini saya akan bahas masalah saingan ya bro. Saingan potong rambut. Tapi tentunya semoga yang tahu video ini pastinya kalau saling saingan gimana ya. Jadi nggak apa-apa, saingan itu usaha bisa ditiru, namun kalau rezeki nggak bisa ditiru ya. Jadi kemarin tuh saya lewat Tuban, Soko, Singkil, saya itu mencoba ke tempat wisata Tuban. Jadi Tuban itu Jawa Timur ya, sebelahnya, tetangga sebelahan. Jadi Tuban sama Bojonegoro, saya asli Bojonegoro, dan saya wisata di situ di wisata agro atau namanya Klumpit ya, atau dusun atau desa Singkal kalau nggak salah, yaitu Kecamatan Simo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, begitu ya kurang lebihnya. Dan di situ saya sambil melihat-lihat adakah tukang pangkas rambut banyak di situ. Ternyata banyak, yang kebanyakan, tapi karena di situ kampung ya, kampung-kampung kecil, jadi yang banyak itu tukang cukur, bukan barbershop ya di situ. Kira-kira ukurannya kalau nggak salah, kalau saya lihat dari luaran sih 2,5 meter kali 2,5 meter, kalau enggak ya 3 meter kali 3 meter, dengan bangunan sendiri pas mepet ratan ngono kae. Terus bangunan sendiri menggunakan galvalum, ada yang rapi, ada yang agak kumuh, agak jelek, ada yang pakai kaca depannya seperti pangkas rambut Madura atau pangkas rambut Asgar nih, ada tulisannya pangkas rambut siapa, seperti itu di situ. Jadi saya tertarik banget, saya ingin melihat ternyata di sana dia nggak menargetkan pasar yang mau deket, bukannya itu deket pasar atau bukannya di pasar, enggak. Jadi di kampung-kampung, di depan-depan teras, di depan-depan rumah atau teras, terus setelah itu pinggir jalan begitu, itu banyak. Setiap dari, kalau saya lihat sih, dari setiap jarak 100 meter atau 200 meter itu udah ada pangkas rambut. Dan alhamdulillah pas saya lewat jam 3 sore itu ada yang pangkas semuanya, kecuali yang tutup juga banyak. Tapi saya lebih tertarik sama yang paling sana sendiri, mungkin Singkal ya, Singkal atau Singkil ya. Ya pokoknya yang mau sampai ke tempat wisata itu tempatnya bagus. Jadi kursinya, kalau untuk kursinya sih kayu ya. Dia ramai, kelihatannya ada yang antri 2 dan ada yang pangkas 1. Dan kursinya itu kursi biasa. Terus menggunakan cupnya itu cup barber bro, yang harga 75.000. Jadi yang asli, yang warna putih, merah, biru itu. Dan itu keren, menjadi inspirasi seperti saya. Karena tempat saya kan ini masih jelek kan, untuk cupnya saya masih jelek, tempatnya juga masih jelek. Terus tempatnya juga pangkas tapi kan rapi. Kalau saya sebagai pelanggan, sebagai customer misalnya, saya walaupun pangkasnya nggak bagus-bagus amat, tetap saya tertariknya sih kepada tempat yang lebih rapi ya, dan harga yang terjangkau. Meskipun harga selisih sedikit, misalnya yang pangkas rambut yang tempatnya agak kotor dan kumuh, kurang rapi, itu harganya berapa ya, 8.000. Saya lebih pilih yang agak rapi, sekitar ya dia 8.000. Yang saya suka ini 12.000 nggak apa-apa menurut saya, kalau menurut saya. Makanya saya ini mau pindah tempat, saya ingin bikin lebih bagus dan agak lebih rapi, serapi mungkin dan sebagus mungkin. Karena bagus juga butuh biaya, dalam arti kata kita butuh modal. Bukan bagus harus model barbershop terus pangkasnya harga 35, 40.000, 50.000, bukan. Jadi bagus maksudnya dalam arti penataan untuk kabel-kabelnya itu nggak cutting semlawir gitu ya, menurut saya. Dan di situ persaingan begini bro, barangkali yang saya review ini di tempat pangkas rambut Soko Tuban. Jadi kalau yang jalan
antar jalan nasional, maksudnya jalan arah Bojonegoro dan Tuban, itu malah sepi. Jadi yang ramai itu malah jalan yang masuk-masuk, jalan kecil, namun penduduknya banyak gitu. Yang jalan raya memang banyak mobil, banyak motor yang lewat, tapi jarang yang buka. Udah ada sih tempat pangkas, tapi banyak yang tutup gitu. Mungkin karena sepi mungkin ya. Dan di kampung, karena memang walaupun deket hutan sih nggak apa-apa menurutku. Kalau menurutku itu deket-deket sawah, banyak pesawahan di situ, di Simo situ. Tapi cuman kenapa ya kok bisa rame gitu, kelihatannya tukang cukurnya juga hidup semua. Cuman tukang cukurnya semuanya individu, sendirian kalau saya lihat. Jadi kalau 2 meter kali 2,5 meter tidak bisa kemungkinan untuk berkembang menjadi mempunyai karyawan, menjadi 2 kursi, 3 kursi, nggak mungkin. Makanya saya kalau bikin tempat itu mintanya yang agak panjang, misalnya 5 kali 3, 5 kali 2,5 gitu. Saya biar suatu saat kalau rame bisa ambil karyawan lagi, nambah lagi 1, 2, 3, 4 sampai 5 karyawan. Sementara ini 2 karyawan. Karyawan saya menurun, kemarin 4, sekarang 32. Jadi begitu. Rata-rata kalau orang Jawa sih belajar sendiri, mangkas sendiri, buka sendiri, nggak mau ngajarin orang lain, pelit ilmu, ramai, ambil sendiri, seperti itu. Memang kalau seperti saya memang seperti itu. Kita resiko diikuti orang ikut ke kita juga sudah siap pasti suatu saat orang itu akan meninggalkan kita, seperti itu. Jadi ada pertemuan, ada perpisahan, seperti itu. Ya kadang saya kecewa sih, kok hanya cuman mengajari. Makanya kekecewaan itu saya luapkan ke YouTube ini agar semuanya bisa buka pangkas rambut, begitu. Sebenarnya ini kemarahan saya. Kemarahan saya karena kenapa 10 karyawan saya buka sendiri dan alhamdulillah semuanya jadi orang, nggak ada yang jadi monyet. Ya alhamdulillah masih bertahan 2 dan rencananya juga nggak tahu ke depan mau buka sendiri atau enggak, ya terserah mereka ya. Misalnya kalau mau buka sendiri ya saya cari orang lagi ya, terpaksa, dan itu saya harus mengajarkan lagi. Di dunia nyata saya mengajarkan pangkas rambut 10 orang dan bisa buka sendiri. Di dunia maya saya juga harus bisa lebih memberikan motivasi untuk teman-teman sesama tukang cukur kita lah. Kita kan belajar otodidak, saya juga otodidak, kalian juga otodidak. Jadi di Tuban itu sangat menginspirasi menurut saya. Jadi nggak usah takut dengan persaingan atau tempat di sini udah banyak, saya nggak berani buka pangkas rambut. Alasannya kan begitu kan, kalau teman-teman. Gimana ya saya buka di tempat sepi sih di kampung, tapi satu hari hanya 1, 2, 3. Nah, kamu udah mengeluh seperti itu, apakah kamu sudah memberikan servis yang bagus, terus ramah kepada pelanggan, terus kamu bisa sudah melayani anak kecil sampai tua, balita sampai dewasa? Apa kamu sudah bisa? Kamu harus bisa. Apakah kamu sudah bisa memangkas bayi yang rewel, anak kecil yang nangis-nangis dan gila-gilu? Udah bisa melayani orang-orang yang ruwet, pelanggan ruwet juga banyak. Sering kali kita temukan. Namun saya cara menanggulangi pelanggan yang agak cerewet dan ruwet itu dengan harga yang mahal. Biasanya kalau sampai memakan 15 menit dan orangnya ruwet dan saya merasa saya sudah menuruti dan melayani dengan baik, ternyata orangnya masih begitu, saya tarik dengan 2 kali lipat harga. Misalnya saya harga 8.000, saya tarik dengan 17.000, 18.000, bahkan sampai 25.000, 30.000 pernah. Itu saya yang alami. Saya jujur saja, tapi saya nggak marah kepada orangnya. Kalau dulu saya marah dan cenderung kurang sabar sih. Kalau saya sekarang lebih sabar, tapi harganya saya naikkan. Kalau dulu nggak sabar, tapi harganya pancet 8.000, ya 8.000. Oke bro, semoga bermanfaat video ini. Tentunya teman-teman yang dari Tuban, salam ya. Saya dari Bojonegoro sudah
tahu pangkas rambut kamu, namun saya belum hafal banget sih. Pokoknya dari Simo ini yang paling ujung sendiri sana bro. Misalnya kamu tonton video saya itu sangat bagus. Terus nomor 2 juga agak bagus yang dari sana. Nomor 2 terus nomor 3 juga bagus. Itu jaraknya dekat-dekat sih bro. Dan tempatnya itu hampir sama. Jadi saya kira itu 3 meter kali 3 meter sama. Dan pet sama jalan gitu bro. Wah saya heran ternyata nggak sama ya yang di Bojonegoro. Tempat pangkas rambutnya itu di sana tuh banyak kecil-kecil gitu. Dan kalau di Gayam tuh ya ada sih, tapi cuma jauh bedanya sampai 400 meter atau 1 kilo gitu jaraknya saingannya itu begitu. Cuma nggak kok di situ kok banyak banget gitu loh. Tapi kok yang paling dominan, yang paling ramai itu yang tempatnya rapi dan cupnya bagus, kaca rapi. Tapi tempatnya itu baru untuk saya lihat itu pakai galvalum. Kalau nggak galvalum pakai itu ya kasih bot kelihatannya kalau nggak salah saya, karena saya nggak mampir sih, langsung lewat saja. Oke ya bro, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk teman-teman buka pangkas rambutnya. Sepi ramai itu masalah rezeki, yang penting kita udah berusaha, belajar, berdoa, dan seterusnya kita serahkan kepada yang kuasa. Mau kasih rezeki berapapun kita harus mensyukuri dan kita harus mencukuri. Oke, terima kasih dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.